Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada pembahasan materi perpajakan dalam pembangunan ekonomi. Materi ini dimulai dari pengertian perpajakan. Pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tidak mendapatkan imbalan secara langsung untuk penyelenggaraan negara dan kemakmuran rakyat. Dasar pemungutan pajak adalah Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 23A dengan bunyi pajak dan pemungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Fungsi pajak antara lain fungsi budget, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi regulasi atau stabilisasi. Fungsi budget adalah pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran. Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluarannya. Fungsi alokasi yaitu pajak harus digunakan sebagai sumber dana untuk pembiayaan pembangunan di segala bidang. Fungsi distribusi yaitu pajak dijadikan sebagai alat pemerataan pendapatan. Dan terakhir, fungsi regulasi atau stabilisasi yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Manfaat pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit atau puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat, mensubsidi barang-barang yang dibutuhkan masyarakat, dan juga membayar utang negara ke luar negeri, membantu UMKM baik dalam hal pembinaan dan modal. Dengan demikian, peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Di samping fungsi penerimaan, pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih rendah. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan, sehingga kesenjangan ekonomi dan sosial dapat dikurangi secara maksimal. Hubungan antara pajak dengan APBN. Penerimaan pajak pusat merupakan sumber penerimaan paling utama dalam APBN. Penyelenggaraan negara dan pemerintahan, baik dalam pembiayaan pengeluaran rutin maupun pembiayaan pembangunan, sangat tergantung kesadaran masyarakat akan kewajiban dalam membayar pajak. Selain pajak pusat,
Juga terdapat pajak daerah antara lain pajak kendaraan bermotor, pajak pembangunan, pajak hotel dan restoran, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah atau bangunan, pajak daerah, dan retribusi daerah merupakan sumber penerimaan APBD. Hasil pajak dialokasikan untuk yang pertama, pembangunan infrastruktur yang meliputi perhubungan, pemukiman, irigasi, energi, dan lainnya. Yang kedua, meringankan beban dan mensejahterakan rakyat yang meliputi layanan pendidikan, penanggulangan kemiskinan, layanan kesehatan, ketahanan pangan, dan subsidi. Yang ketiga, mewujudkan suasana aman dan tentram dan kepastian hukum bagi kehidupan rakyat dan dunia usaha yang meliputi ketahanan negara, keamanan, dan ketertiban. Perbedaan antara pajak dan pungutan resmi lainnya sebagai berikut. Dilihat dari pajak pungutan resmi lainnya, yang pertama, imbalan jasa atau kompensasi tidak diterima secara langsung atau diterima secara langsung. 2. Dasar pemungutan undang-undang peraturan pemerintah, keputusan menteri, dan sebagainya. 3. Cara perhitungan sendiri oleh wajib pajak oleh aparatur negara. 4. Jatuh tempo sesuai dengan tahun pajak sesuai dengan pemakaian. 5. Sanksi sesuai yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. 6. Surat ketetapan pajak ada atau tidak ada. Dan yang ketujuh, sifat pungutan memaksa sesuai kebijakan pemerintah. Asas pemungutan pajak. Menurut Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations dengan ajaran yang terkenal The Four Maxims, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama, asas keseimbangan dan kemampuan atau asas keadilan, yaitu pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Yang kedua, asas kepastian hukum. Semua pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. Yang ketiga, asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan, di mana pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak atau saat yang paling baik, misalnya di saat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau di saat wajib pajak penerima hadiah. Yang keempat, asas efisien atau asas ekonomis, yaitu biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin. Jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak. Penggolongan pajak. Yang pertama, menurut lembaga pemungutannya, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah, serta pajak bumi dan bangunan dan biaya materi. Sedangkan pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Yang kedua, pajak menurut sifatnya, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak, contoh pajak penghasilan. Yang kedua, objektif. Pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak, contohnya pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang ketiga, pajak menurut golongannya. Pajak menurut golongannya terdiri atas dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, contohnya adalah pajak penghasilan. Sedangkan pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, contoh pajak pertambahan nilai.